Halo semuanya, pernah nggak kalian udah niat banget mau ngumpulin dana darurat? Udah rajin nabung setiap bulan, tapi pas ada kebutuhan mendesak, duit itu malah kepake lagi. Terus ujung-ujungnya mulai dari nol lagi, dan lagi. Kayak jadinya nggak pernah sampai terkumpul gitu dana daruratnya. Nah sebenarnya masalahnya tuh bukan cuman semata-mata soal kalau mungkin pendapatan kalian kecil, jadi yang disisihkan untuk dana darurat itu cuman sedikit dan gak ada backup dana lain buat memenuhi atau membiayai kebutuhan yang mendesak. Menabung dana darurat itu ibarat main game survival. Kalau strategi kalian salah, kalian bakal terus kehabisan nyawa dan ngulang dari awal. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang step by step yang benar, khususnya buat kalian yang penghasilannya mungkin pas-pasan atau bahkan kurang ya. Mungkin sekitar 3 juta dan di bawahnya. Kita bakal ngebahas gimana caranya supaya bisa ngumpulin dana darurat tanpa kebobolan di tengah jalan. Lengkap sama tips dan triknya juga, supaya tetap konsisten menabung walaupun pemasukan pas-pasan. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari step yang pertama, tentukan target dana darurat yang realistis. Nah ini mungkin langkah paling simpel tapi seringkali di-skip sama banyak orang. Kenapa realistis itu penting? Karena kalau kalian pasang target ketinggian, yang ada malah frustrasi di tengah jalan. Apalagi kalau kalian penghasilannya tuh di bawah 3 juta per bulan gitu. Target yang terlalu besar bakal berasa berat banget, dan akhirnya malah nggak konsisten. Misal umumnya dana darurat itu kan dibilang idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau kalian baru mulai, dan gaji kalian itu mungkin sekitar 2,5 juta, atau bahkan di bawah itu, kalian coba pasang target yang lebih sederhana dulu aja. Kita ambil contoh deh. Kalau kalian lajang, cukup 2 kali pengeluaran bulanan dulu sebagai target awal. Misal pengeluaran kalian per bulan itu adalah sebesar 2 juta. Berarti target kalian di awal itu 4 juta. Kalau kalian menikah tapi belum punya anak, naikin sedikit jadi 3 kali pengeluaran bulanan. Jadinya sekitar 6 juta ya. Dan kalau kalian udah punya anak, realistisnya di 4 kali pengeluaran bulanan, yaitu 8 juta. Harus disesuaikan karena beban finansialnya kan beda ya. Kalau yang masih single, masih lajang, masih sendiri, mungkin cukup buat mikirin biaya hidup diri sendiri. Tapi kalau sudah menikah atau ada anak, kebutuhan pasti bertambah dong. Dan gini, bukan berarti setelah mencapai 4 juta atau 6 juta tuh kalian berhenti. Anggap itu sebagai checkpoint pertama. Kalau udah tercapai, kalian bisa naikin lagi secara bertahap. Jadi yang penting itu adalah sampai dulu di target awal, supaya kalian ngerasa lebih aman dan punya buffer kalau ada kejadian yang nggak terduga. Next, step yang kedua. Jadikan dana darurat sebagai prioritas pertama. Ini sering banget deh diabaikan. Banyak orang tuh mikirnya kayak, pengen nabung buat beli handphone baru, pengen nabung buat beli tiket konser, atau nabung buat liburan akhir tahun. Ya, nggak salah sih sebenarnya. Tapi kalau dana darurat kalian belum aman, itu sama aja kayak kalian bangun rumah tanpa ada pondasi. Kelihatannya bisa bagus, keren di luar. Tapi bisa roboh kapanpun, rawan gitu. Jadi, dana darurat itu ibarat pondasi rumah tadi. Atau kayak ibarat payung deh di waktu hujan deras. Kalian nggak bisa kan nunggu hujan datang baru mikir, wah gue butuh payung nih. Begitu juga dengan dana darurat. Kalian gak bisa menunggu musibah datang baru bingung cari pinjaman. Misal tiba-tiba motor kalian rusak, atau orang tua sakit, atau kena PHK mendadak. Kalau kalian udah siapin dari awal, kalian bisa tenang dan gak perlu mikir cari utang. Makanya setiap kali kalian terima gaji atau ada pemasukan, langsung sisihkan dulu sebagian untuk dana darurat, bukan yang lain. Ini tuh penting banget karena kalau kalian menunggu sisa-sisa di akhir bulan, percaya deh, jarang banget ada yang tersisa. Karena bakal selalu ada aja alasan kalian pakai uang itu entah buat apapun. Jajan kecil-kecil kah, top up game kah. Jadi, langkah terbaik adalah begitu gajian, langsung masukin minimal 10% dari penghasilan kalian ke rekening khusus dana darurat.
Kalau misalkan gaji kalian 2,5 juta, berarti minimal 250.000 itu langsung kalian amankan. Dan biar lebih gampang, kalian bisa pakai fitur auto debit ya di aplikasi bank atau e-wallet. Jadi setiap kali gaji masuk, langsung ketarik otomatis ke rekening tabungan darurat, tanpa perlu kalian berpikir panjang atau lupa. Intinya, anggap aja ini kayak bayar ke diri sendiri. Kalian bekerja keras sebulan penuh, masa nggak kasih perlindungan buat diri sendiri? Dana darurat itu adalah bentuk rasa peduli kalian sama diri sendiri di masa depan. Lanjut ya, step yang ketiga, gunakan metode transfer dulu, hidup kemudian. Maksudnya gimana? Jadi, setiap kali kalian terima gaji, langsung sisihkan uang untuk dana darurat dulu sebelum kalian mikirin tentang pengeluaran lain. Sekali lagi, bukan menunggu sisa-sisa di akhir bulan, tapi langsung alokasiin di awal. Kenapa ini penting? Karena gini, kalau kalian nunggu sisa kan besar kemungkinan yang ada malah nggak akan tersisa tuh. Tiba-tiba kalian pengen beli kopi, tiba-tiba ada yang ngajak nongkrong di luar, tiba-tiba keracunan jajanan viral di TikTok. Kalau nggak diamankan di awal, ya bisa dipastikan bakal bocor kemana-mana kan? Makanya, yang wajib jadi langkah pertama begitu kalian terima gaji adalah langsung auto transfer atau sisihkan minimal 10% untuk dana darurat. Jadi langsung pindahin uang itu ke tabungan khusus yang udah kalian siapkan hanya untuk dana darurat. Bisa manual, bisa juga pakai fitur auto debit biar lebih praktis. Dan gini, mindsetnya juga perlu diubah ya. Kalau kalian bisa bayar tagihan listrik, bisa bayar kuota, bisa bayar cicilan motor, masa buat bayar diri sendiri di masa depan kalian pelit? Padahal kan ini buat jaga-jaga kalau ada hal mendesak yang nggak bisa dikompromi. Next, step yang keempat. Pilih rekening tabungan yang bebas biaya admin. Ini yang sering banget disepelein juga, tapi dampaknya tuh bisa lumayan gede. Kayak katakanlah nih, misalnya kalian gajinya itu di bawah 3 juta. Terus biaya admin 7.500 sampai 15.000 per bulan, itu kan berasa banget. Setahun bisa habis 180.000 cuman buat bayar admin doang. Makanya buat dana darurat, mending kalian pilih rekening digital atau e-wallet yang bebas biaya admin. Sekarang kan udah banyak tuh pilihan bank digital yang kasih gratis biaya admin setiap bulan, atau bahkan transfer ke bank lain pun gratis. Misalnya bank digital kayak Bank Jago, Blue by BCA Digital, atau SeaBank ya. Ini bukan promosi, cuman biar kalian tahu aja opsi-opsi yang bisa bantu menghemat. Dan yang lebih keren lagi tuh, beberapa aplikasi digital itu memberikan bunga tabungan yang lumayan tinggi, lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional. Kalau kalian nggak terlalu masalah dengan riba ya. Misal, ada yang kasih bunga 3-5% per tahun, jadi sambil ngumpulin dana darurat, uang kalian juga berkembang. Walaupun mungkin nggak berasa-berasa banget, karena kan setiap tahun ada inflasi. Jadi konsepnya tuh gini, uang kalian aman, nggak kena potongan, dan bisa berkembang. Ini cara yang sederhana tapi impactful banget buat kalian yang berpenghasilan kecil, karena setiap rupiah itu berarti. Next, step yang kelima. Terapkan metode sedikit tapi konsisten. Ini mungkin bisa dibilang sebagai bagian yang paling menantang ya. Karena disinilah yang seringkali bikin banyak orang gagal. Banyak dari kita yang semangat di awal, semangat nabung dana darurat. Sebulan 2 bulan bisa disiplin menabung gitu ya. Tapi begitu masuk bulan ketiga, udah mulai kendor nih semangatnya. Padahal kuncinya itu bukan di jumlah yang besar, tapi di konsistensi kecil yang berulang. Kayak coba gini deh, daripada kalian nunggu bisa nabung 500.000 sebulan, kenapa nggak mulai aja dari 5.000 atau 10.000 sehari? Kelihatannya kecil, iya, cuma 5.000. Tapi kalau kalian lakukan setiap hari selama 1 bulan, itu kan udah 150.000. Dan kalau 10.000 per hari, udah 300.000 sebulan. Lumayan kan? Dalam setahun bisa terkumpul 1,8 juta sampai 3,6 juta. Padahal cuma nyisihin receh per hari gitu. Dan biar makin gampang nih, kalian bisa pakai sistem amplop atau pakai aplikasi ya. Jadi setiap pagi sebelum beraktivitas, ambil 5.000 atau 10.000,
pisahkan ke dalam amplop, atau pindahkan ke rekening khusus. Rasanya ringan, gak berat sama sekali, tapi kalau konsisten, efeknya bisa gede. Triknya tuh, jangan fokus sama besarnya nominal, fokus aja sama rutinitas kalian. Nanti kalau udah terbiasa, kalian pasti bakal ngerasa ada yang hilang kalau nggak nabung. Nah, itu udah masuk ke mindset jatuhnya. Lanjut, step yang ke-6. Gunakan sistem amplop. Nah, ini terusan dari langkah sebelumnya ya. Mungkin kedengarannya jadul, tapi sebenarnya cara ini tuh terbukti efektif banget untuk menahan bocor halus di pengeluaran kita. Jadi cara kerjanya simpel. Setiap kali kalian terima gaji, kalian langsung pisahin uangnya ke beberapa kategori spesifik. Kalau dulu orang pakai amplop beneran, sekarang kalian bisa pilih antara pakai amplop atau pakai fitur budgeting di aplikasi bank digital atau e-wallet. Jadi uang kalian tetap aman, tapi kalian jelas melihat alokasinya. Biasanya ada 3 amplop utama yang perlu disiapkan. Amplop pertama untuk kebutuhan sehari-hari, yang isinya untuk bayar makan, transportasi, listrik, air, dan kebutuhan pokok lainnya. Terus amplop kedua, tabungan dana darurat. Nah ini yang jadi prioritas utama ya. Kalian sisihkan langsung di awal, begitu gajian, bukan menunggu sisa. Kayak misalkan dari gaji 2,5 juta, kalian alokasikan 10%, berarti 250.000 langsung masuk ke amplop ini. Dan amplop ketiga, pengeluaran yang nggak terduga, kayak ini buat antisipasi aja kalau misalkan ada hal-hal yang nggak terduga, tapi bukan kondisi darurat gede gitu. Kayak servis motor, ganti ban bocor, atau beli obat mendadak. Dipisah-pisah begini tuh karena kalau misalkan uang kalian cuma ngumpul di satu rekening, atau di satu akun e-wallet, atau di satu dompet aja, di satu amplop doang gitu, percaya deh, kadang kalian tuh ngerasa masih banyak, dan akhirnya malah dipakai buat hal-hal yang nggak penting. Tapi kalau udah terpisah dengan jelas, kalian bakal lebih sadar sama batasan pengeluaran. Dan gini, kalau kalian lebih suka cashless, sekarang kan udah banyak ya aplikasi e-wallet yang bisa bikin kategori khusus. Kalian bisa tuh atur budget bulanan. Jadi ketika kalian belanja atau bayar sesuatu, otomatis kepotong dari kategori yang udah disiapkan. Next, step yang ke-7, pangkas pengeluaran non-esensial. Nah ini langkah yang jujur kadang lumayan menyakitkan ya, tapi sebenarnya penting banget. Pengeluaran non-esensial ini biasanya yang kecil-kecil tapi rutin, sering banget kita lakuin. Yang mana tanpa sadar membuat keuangan kita bocor halus setiap bulan. Contohnya kayak ngopi di luar, atau ngerokok juga ya. Oke lah, memang ngopi di kafe itu seru, instagramable, bisa nongkrong. Tapi kalau kalian punya kebiasaan ngopi di luar setiap hari dengan harga 20.000 aja, sebulan kalian udah habis 600.000. Kalau misalkan gaji kalian 3 juta, itu udah hampir 20% sendiri. Nah, jadi coba deh kurangin jadi seminggu sekali aja atau sebulan sekali. Sisanya ya bikin kopi sendiri di rumah. Atau kayak jajan online gitu ya. Atau jajan impulsif karena review di media sosial. Reviewnya influencer atau selebgram, seleb TikTok yang kalian suka. Apalagi kalau ada diskonnya. Tapi kalau kalian setiap hari jajan di luar, uang kalian bakal habis tanpa kalian sadari. Jadi bisa coba mulai biasakan untuk masak sendiri. Nanti kalian bakal kaget deh ngelihat berapa banyak uang yang bisa kalian hemat. Sekarang bayangin kalau kalian bisa potong setengah dari pengeluaran non-esensial ini. Terus kalian alokasikan untuk dana darurat. Kayak misalnya biasanya mungkin kalian habis 500.000 sebulan buat hal-hal kayak yang tadi. Terus kalian potong jadi 250.000. Sisa 250.000-nya bisa langsung masuk ke amplop dana darurat. Setahun itu udah 3 juta sendiri. Lumayan banget kan? Lanjut ya, step ke-8, manfaatkan sumber penghasilan tambahan. Kalau yang satu ini langkah yang sebenarnya sangat bisa membantu percepatan pengumpulan dana darurat kalian. Kalau kalian ngerasa gaji 2,5 juta atau bahkan 3 juta itu terlalu mepet untuk hidup plus nabung, solusinya ya bukan lagi cuma ngirit, tapi menambah pemasukan.
Sekarang udah banyak banget peluang untuk cari side hustle bahkan dari rumah aja. Misalnya dengan jadi content creator atau virtual assistant. Atau kalau kalian punya skill bikin kerajinan tangan, coba pasarkan lewat Instagram atau marketplace. Ada aja kan orang yang suka banget beli produk handmade yang unik. Atau kalau kalian memang nggak punya banyak waktu, kalian bisa jadi reseller atau dropshipper produk yang lagi laris. Modalnya nggak besar, bahkan ada yang bisa mulai tanpa modal. Triknya adalah, setiap ada pemasukan tambahan, minimal 20% langsung kalian masukin ke tabungan dana darurat. Misalnya kalian dapat 500.000 nih dari freelance atau dari reseller jualan. Langsung sisihkan 100.000. Sisanya baru untuk kebutuhan lain. Kalau nggak disisihkan langsung, ujung-ujungnya bakal nyampur deh sama pengeluaran harian dan udah hilang aja gitu tanpa jejak. Next, step yang ke-9. Siapkan alternatif untuk pengeluaran darurat sebelum dana terkumpul. Kalau ini mungkin bagian yang paling sering bikin panik ya. Gimana nanti kalau ada pengeluaran darurat sementara dana daruratnya belum terkumpul? Misalnya tiba-tiba motor mogok, ada keluarga yang sakit, atau kalian kena PHK mendadak. Sementara dana darurat kalian masih dalam proses ngumpulin, baru setengah jalan. Gimana caranya biar nggak ambiar? Nah, pertama, kalian bisa jual-jualin barang-barang kalian yang udah nggak kepake. Coba deh cek lemari kalian, seringkali ada baju, ada sepatu, atau ada gadget lama yang sebenarnya masih bagus, tapi udah jarang dipakai. Sekarang kan banyak banget platform buat jual pre-loved kayak Carousel, OLX, atau jual di grup komunitas Facebook. Daripada barang yang ngumpul cuman jadi debu, mending kalian tukar jadi uang tunai. Lalu kedua, kalau memang benar-benar kepepet, kalian bisa pertimbangkan untuk pinjaman tanpa bunga dari keluarga terdekat. Tapi ingat, ini opsi yang harus kalian pakai dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kalian pinjam tapi nggak ada niat buat balikin. Komitmen untuk kembaliin tepat waktu. Dan sebaiknya tulis perjanjian biar nggak ada salah paham. Dan ketiga, kalau memang masih belum cukup, kalian bisa ambil kerja sampingan sementara. Sekarang kan banyak banget kerjaan sampingan yang bisa dilakukan secara online atau part-time gitu ya. Misalnya kayak jadi admin media sosial, atau jaga toko, atau bahkan driver ojek online di weekend, di akhir pekan. Mungkin iya capek, tapi ya ini bakal sangat membantu untuk nutupin kebutuhan darurat kalian. Intinya, jangan sampai pengeluaran darurat kalian itu malah membuat kalian mundur jauh banget dari target dana darurat. Siapin backup plan supaya kalian tetap bisa lanjut ngumpulin dana darurat tanpa terlalu banyak hambatan. Lanjut, step yang ke-10, hindari godaan promo dan diskon yang nggak penting. Meskipun penghasilan 3 juta ataupun di bawahnya, godaan terbesar yang sering kali datang itu sebenarnya dari yang kecil-kecil tapi rutin, kayak promo dan diskon. Apalagi kalau udah buka e-commerce pas menjelang tanggal kembar. Diskon 66, 77, 11, 11, 12, 12, atau Harbolnas. Semuanya berjejer manis di layar handphone, lengkap sama tulisan flash sale tinggal 5 menit lagi. Tapi disinilah kalian harus pinter-pinter bedain, butuh atau cuman pengen. Misal, kalian lihat sepatu diskon 50%, awalnya 300.000, jadi 150.000. Kelihatan murah ya? Tapi kalau sepatu yang udah kalian punya masih bagus, itu artinya bukan kebutuhan, cuman keinginan kan? Nah, trik yang bisa kalian coba adalah, pertama, tahan dulu. Minimal 24 jam sebelum kalian check out. Kalau besok masih ngerasa perlu banget, dan ada budgetnya, udah dihitung matang-matang, baru beli. Terus kedua, uninstall aplikasi e-commerce pas tanggal promo gede, supaya nggak tergoda scroll-scroll iseng gitu. Dan ketiga, fokus ke barang-barang esensial aja. Kalau diskonnya buat kebutuhan sehari-hari kayak beras, minyak, atau sabun, itu masih oke lah. Tapi kalau cuma buat barang lucu-lucuan, yang kalian udah punya yang serupa di rumah, atau cuma keracunan influencer, mending skip dulu. Ingat, setiap kalian berhasil menahan keinginan untuk beli yang nggak penting,
itu kalian udah selangkah lebih dekat ke target dana darurat kalian. Next, step yang ke-11. Pantau dan evaluasi setiap bulan. Jadi, setiap akhir bulan, coba luangin waktu sebentar untuk cek kondisi dana darurat kalian. Udah sampai berapa? Udah mencapai target bulanan belum? Dan yang paling penting, ada kebocoran nggak di pengeluaran kalian? Misal, kalian udah targetin nabung 250.000 per bulan. Tapi pas dicek di akhir bulan, ternyata cuma terkumpul 150.000. Nah, kalian perlu tahu tuh bocornya di mana. Apakah ada pengeluaran dadakan, atau mungkin kalian nggak sadar sering beli kopi atau jajan online. Evaluasi ini penting supaya kalian bisa sesuaikan strategi di bulan berikutnya. Kalau ternyata bulan ini ada kekurangan, kalian bisa lebih ketat lagi di bulan depan. Atau mungkin coba tambah penghasilan sampingan. Dan kalau kalian udah merasa konsisten, kalian bisa mulai naikkan sedikit demi sedikit nominalnya. Kayak misalkan kalian udah 2 bulan berturut-turut bisa nabung 250.000, bulan depan coba naikin jadi 300.000. Tapi tetap yang realistis aja ya. Jangan sampai bikin kalian kesulitan untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Dan step terakhir, step ke-12. Kasih reward pada diri sendiri ketika mencapai target kecil. Ini step yang mungkin jarang orang pikirin, tapi sebenarnya penting juga untuk menjaga motivasi. Misal kalian targetin dana darurat tahap pertama itu sebesar 1 juta. Nah, begitu kalian berhasil kumpulin 1 juta itu, nggak ada salahnya kalau kalian mau kasih apresiasi kecil untuk diri sendiri. Tapi, rewardnya atau hadiahnya harus tetap dalam batas wajar. Nggak perlu sampai liburan atau beli handphone baru. Contoh, makan enak di tempat favorit kalian. Atau beli minuman kekinian yang udah lama kalian pengen. Atau sekedar nonton film di bioskop. Ini tuh penting banget untuk kasih self-reminder, pengingat buat diri kalian sendiri, bahwa usaha kalian mengumpulkan dana darurat itu nggak sia-sia. Karena kita sebagai manusia juga butuh dopamine boost ya. Saat kalian kasih reward, kasih hadiah buat diri sendiri, traktir diri sendiri, kalian bakal ngerasa puas dan makin semangat untuk lanjut ke target berikutnya. Jadi perjalanan kalian mengumpulkan dana darurat itu nggak bakal berasa cuman sekedar nahan-nahan diri aja, tapi juga ada momen menikmati hasilnya sedikit demi sedikit. Intinya, menabung dana darurat itu memang butuh usaha ekstra ya, apalagi kalau penghasilan masih pas-pasan. Tapi kalau kalian konsisten, disiplin, dan pakai strategi yang tepat, pelan-pelan dana darurat itu bakal terkumpul. Ingat, lebih baik start small, mulai dari yang kecil-kecil dulu, daripada nggak mulai sama sekali, ya. Kalau kalian ada tips lain buat nabung dana darurat, langsung aja komen di bawah ya. Segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.